Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu informasi yang tidak benar. Sebelumnya, apakah Anda pernah mendapatkan informasi yang tidak benar? Kapan Anda mendapatkannya? Serta pada media apa Anda mendapatkan informasi yang tidak benar tersebut? Kemudian, apakah Anda sudah tahu mengenai sebutan dari informasi yang tidak benar tersebut? Lalu, bagaimana respon Anda ketika Anda mendapatkan informasi yang tidak benar? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas hal tersebut dalam video ini. Jadi, tahukah Anda informasi yang tidak benar disebut hoaks? Hoaks merupakan informasi yang bersifat sesat dan berbahaya karena hal tersebut dapat menyesatkan pemikiran manusia melalui informasi palsu yang dikatakan sebagai pembenaran. Kemudian, apa saja jenis hoaks? Pertama, ada fake news yang merupakan sebuah berita yang bentuknya dibuat untuk menggantikan keberadaan berita yang asli. Kemudian terdapat clickbait, di mana berita tersebut merupakan tautan yang sengaja dibuat berlebihan untuk menarik pembaca. Kemudian ada propaganda, merupakan sebuah ajakan menyebar argumen informasi yang juga bisa berbentuk kebohongan untuk mempengaruhi opini masyarakat. Terdapat bias konfirmasi yang merupakan sebuah kecenderungan untuk menjelaskan suatu kejadian baru saja terjadi sesuai dengan kepercayaan yang sudah ada. Kemudian misinformasi merupakan sebuah informasi yang belum terjamin tingkat keakuratannya. Kemudian yang terakhir adalah post-truth, merupakan informasi yang mengedepankan rasa emosional daripada keadaan atau fakta yang sesungguhnya dalam pembentukan opini publik. Kira-kira dari penjelasan tadi, apakah Anda menemukan bentuk lain? Lalu, apa saja yang perlu dikembangkan untuk mengatasi hoaks? Pertama, Anda perlu mengembangkan keterampilan untuk membaca dan menulis. Kemudian, komunikasi dan berpikir kritis. Berlatihlah untuk banyak membaca supaya Anda melatih pemikiran Anda sehingga dapat berpikir dengan kritis. Kemudian yang ketiga, penerapan sumber daya informasi. Dalam hal ini, Anda perlu banyak berlatih supaya bisa membedakan informasi mana yang betul, mana yang salah, sumber yang dapat dipercaya maupun tidak dapat dipercaya. Dan yang terakhir, mengenali dengan baik kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, Anda membutuhkan informasi mengenai kesehatan. Kemana sebaiknya saya memperoleh informasi kesehatan tersebut? Contoh, Anda dapat menghubungi rumah sakit terdekat untuk mendapatkan info yang lebih akurat. Kemudian, terdapat juga 5 langkah untuk mengantisipasi dan bertindak dalam mengatasi hoaks. Apa saja itu? Pertama, mengenali judul berita dari hoaks itu sendiri. Biasanya, berita hoaks menggunakan judul yang provokatif. Kemudian yang kedua, mengenali dari mana sumber atau informasi tersebut berasal. Informasi atau berita hoaks tersebut ditemukan pada sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memastikan keaslian foto. Jangan sampai foto yang terdapat pada informasi yang Anda dapatkan merupakan foto hasil curian atau foto yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang telah mengambil atau menyebarkannya. Kemudian mengikuti grup anti-hoax untuk bisa bersharing kepada mereka yang memiliki kemampuan serta pengalaman lebih banyak mengenai hoax. Kemudian, ketika Anda menemukan hoax pada suatu platform, Anda dapat melaporkannya pada Kominfo. Jadi, sudah siapkah Anda untuk melawan hoax? Yuk kita simak informasi penting berikutnya. Sebelumnya, pernahkah Anda menjumpai suatu tayangan yang sedang berkata kasar dalam suatu sinetron? Apa yang Anda bayangkan ketika anak-anak di rumah menyaksikan hal tersebut? Bukankah Anda merasa bingung? Ya, perlahan anak-anak akan meniru hal tersebut, karena pada proses belajar anak-anak akan meniru hal ini berdasarkan yang dia lihat. Hal ini dikenal dengan modeling. Lalu, apa dampak dari anak-anak dibiarkan menonton televisi terus-menerusan serta menonton tayangan yang tidak sesuai usianya? Pertama, dapat mengganggu pertumbuhan otak, kemampuan membaca dan memahami sesuatu, serta menghambat pertumbuhan bicara untuk anak usia 0 hingga 4 tahun. Kedua, meningkatkan agresivitas serta tindak kekerasan dan ketidakmampuan dalam membedakan khayalan dengan realitas pada anak usia 5 hingga 10 tahun. Dan yang ketiga,
mempengaruhi tingkat kreativitas anak serta mengakibatkan kurang bersosialisasi. Maka dari itu kita perlu adanya pendampingan serta mengawasi bagaimana tayangan yang ditonton oleh anak-anak di rumah. Perlu disadari juga hal ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran, maka sebaiknya kita berwaspada. Sebagai orang tua, kita harus sadar akan dampak-dampaknya. Bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan anak kita, seperti itu yang selalu kita pikirkan. Kemudian, terdapat klasifikasi usia untuk memilih tontonan yang sesuai untuk anak dari Komisi Penyiaran Indonesia. Pertama, klasifikasi P. Untuk anak-anak dengan usia prasekolah dari usia 2 hingga 6 tahun. Yang kedua, klasifikasi A yang menyediakan siaran untuk anak-anak usia 17 hingga 12 tahun. Yang ketiga, klasifikasi R yang menyediakan siaran untuk remaja dari usia 13 hingga 17 tahun. Kemudian klasifikasi D dengan siaran untuk dewasa dari usia 18 tahun hingga 18 tahun ke atas, serta klasifikasi SO yang menyediakan siaran untuk semua umur. Meskipun siaran ini ditayangkan untuk semua umur, sebaiknya anak di bawah usia 2 tahun tidak menonton televisi terlebih dahulu. Jadi, bagaimana? Komisi Penyiaran Indonesia sendiri sudah mengusahakan untuk menyaring tontonannya. Untuk mengatasi supaya anak terkontrol tayangannya, terdapat beberapa cara. Pertama, memberikan pendampingan saat anak sedang menonton. Kedua, melakukan pembatasan jam dalam menonton televisi, atur dan sepakati acara-acara televisi yang boleh ditonton oleh anak-anak. Mengarahkan anak untuk banyak beraktivitas lain seperti kegiatan membaca buku, mewarnai, ataupun bermain sebuah permainan. Jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan supaya anak-anak di rumah tidak hanya menonton televisi secara terus-terusan. Akan tetapi, kita juga perlu mendampingi dan mengawasi serta memberikan kebijakan tentang hal-hal yang bisa ditonton oleh mereka sesuai dengan usia mereka. Tentunya dengan memberikan penjelasan serta nilai-nilai moral ataupun nilai sosial yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini bisa kita lakukan karena untuk masa depan anak-anak kita. Jadi, mari lindungi dan jaga anak-anak kita dari tayangan yang tidak sesuai dengan usianya. Semoga video ini membantu. Terima kasih.